Halo gengs, kembali lagi di Rumah Podcast. Kali ini aku akan membawa sebuah kasus kriminal yang terjadi di kota Sasebo, Jepang. Kasus ini biasanya disebut sebagai Sasebo Slasher. Tanpa banyak basa-basi, mari kita ke ceritanya. Nevada Tan adalah nama yang biasa digunakan untuk menggambarkan seorang siswi Jepang berusia 11 tahun yang didakwa membunuh teman sekelasnya Satomi Mitarai. Pembunuhan itu terjadi pada tanggal 1 Juni 2004 di sebuah sekolah dasar di Sasebo, Jepang, di mana sosok tersangka mengtip leher dan lengan Mitarai menggunakan cutter. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai kasus Sasebo Slasher. Kasus Sasebo Slasher. Gadis sekolah berusia 11 tahun itu membunuh teman sekelasnya yang berusia 12 tahun, Satomi Mitarai, di ruang kelas kosong selama jam makan siang di sekolah dasar Okubo di Sasebo. Gadis A, sebut saja begitu, meninggalkan tubuh Mitarai di tempat pembunuhan dan kembali ke kelasnya sendirian dengan pakaian berlumuran darah. Guru mereka yang menyadari kejadian tersebut segera keluar dan langsung menemukan mayat Mitarai. Detik itu pula dia langsung menelpon polisi. Setelah ditahan, gadis A dilaporkan mengakui kejahatannya, mengatakan, "Saya telah melakukan hal yang buruk dan saya minta maaf kepada polisi." Meskipun dia awalnya tidak memberi motif pembunuhan itu, tak lama kemudian gadis A mengakui kepada polisi bahwa dia dan Mitarai telah berselisih karena sebuah pesan yang ditinggalkan di internet. Pada tanggal 15 September 2004, pengadilan keluarga Jepang memutuskan untuk mengirim gadis A ke panti asuhan di prefektur Tochigi untuk dibina. Vonis hukuman penjara tidak memungkinkan karena permasalahan usia. Meskipun begitu, panti asuhan tersebut sebenarnya sudah membina seorang remaja pembunuh lain, di mana Seito Sakakibara, seorang pembunuh yang lain, sudah dilepaskan 6 bulan sebelumnya. Hal penyebab Sasebo Slasher. Akar permasalahan ini adalah bahwasanya setelah diteliti oleh penyidik, ternyata Mitarai sempat menyebut gadis A dengan sebutan gemuk di internet. Karena sakit hati, hal itu diyakinkan sebagai alasan si gadis A melakukan aksinya. Seorang psikolog polisi menyatakan bahwa gadis A tidak memiliki riwayat penyakit. Meskipun begitu, gadis A memiliki riwayat insiden kekerasan dari meninju dan menendang teman sekelas lainnya, hingga tertangkap membawa pisau ke sekolah sebulan sebelum pembunuhan. Ada beberapa yang berspekulasi bahwa gadis A mungkin menderita dan memang cocok dengan beberapa gejala klasik sindrom hikikomori, namun hal itu dibantah oleh penyidik karena mereka tidak menemukan tanda-tanda bahwa gadis A menarik dirinya dari kehidupan sosial. Ada sedikit notif buat kalian. Hikikomori artinya adalah ansos atau antisosial ya. Dalam penyidik yang lain, penyidik menemukan fakta bahwa gadis A adalah seorang gadis yang suka dengan legenda urban, sangat tertarik dengan sisi gelap internet, bahkan menyukai guro atau sebuah konten gore. Pasca kasus Sasebo Slasher, pembunuhan itu memicu perdebatan di Jepang tentang usia pertanggungjawaban pidana apakah bergeser dari 16 tahun ke 14 tahun. Pada tahun 2000, karena pembunuhan Sakakibara 1997 di Kobe, pergeseran pertanggungjawaban pidana menjadi sebuah kajian serius di kalangan pemerintahan dan organisasi perlindungan anak. Hal ini juga menimbulkan isu tentang paparan anak-anak ke internet dan efek dari internet kepada potensi timbulnya antisosial pada remaja di Jepang. Di antara riuh kasus ini, Asosiasi Diet Jepang sempat mendapatkan kecaman dari publik karena emosi mereka yang mengatakan bahwa mereka membenarkan pembunuhan gadis A kepada Mitarai, mengatakan bahwa body shaming memang layak mendapat hukuman. Pada kelulusan sekolah dasar Okubo 18 Maret 2005, siswa diberikan album kelulusan dengan halaman kosong. Jika siswa memutuskan untuk menempatkan gambar Mitarai dan gadis A atau gambar kelas yang berisi keduanya, mereka boleh mengajukan permintaan kepada pihak sekolah. Gadis A, Nevada Tan, dan meme. Pasca kasus Sasebo Slasher, komunitas web Jepang terutama Futaba Channel dan 2 Channel sempat membahas cerita ini di platform mereka. Atas pembahasan mereka itu, popularitas situs web mereka tiba-tiba meroket. Hal ini kemudian menimbulkan sebuah popularitas meme yang dikenal sebagai Nevada Tan. Nama Nevada Tan diadopsi dari sebuah foto yang memperlihatkan sosok gadis A mengenakan sebuah kaos bertuliskan Nevada.
Foto tersebut tersebar di mana-mana dan kemudian menjadi populer, bahkan popularitasnya membuat Neva Datan menjadi sosok karakter tersendiri. Oke, dari kasus ini kita dapat pelajaran untuk tetap menghargai gemuk atau kurusnya seseorang. Tetaplah menjadi teman yang baik untuk mereka dan jangan membuli mereka, karena mereka juga punya hati sama seperti manusia pada umumnya. Oke, untuk konten hari ini cukup sampai di sini, kita berpisah di sini. Para Air Gengs, besok aku akan mengupload video, tapi aku tidak bisa janji ya, karena besok aku sudah memasuki ujian akhir semester. Jadi aku juga butuh belajar, tapi aku usahakan besok untuk upload video untuk para Air Gengsku sekalian ya, oke? Oke, kalau kalian suka video ini jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya gengs. Bye-bye.